Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, yang dipikirkan seringkali berakhir kegagalan yang dirasakan meski tidak dipikirkan selalu jadi kenyataan. Dalam teori fisika kuantum disebutkan bahwa bagian terkecil dari benda adalah partikel dan ketika dibelah-belah lagi akan menjadi kuanta dan yang terkecil disebut vibrasi atau getaran. Vibrasi adalah kosong, tapi cerdas. Vibrasi sangat peka menangkap pesan apapun yang diterima kemudian menarik benda atau sesuatu yang satu sifat dengannya. Organ tubuh manusia sebagai pusat vibrasi atau medan magnet adalah hati atau perasaan. Apapun yang sedang dirasakan oleh hati, dia akan menggetarkan seluruh benda di alam yang satu sifat dengannya. Kemudian getaran itu akan menggerakkan benda tersebut mendekati pusat vibrasi, yakni pada diri orang yang sedang mengeluarkan energi vibrasi. Contohnya demikian, ketika kamu sedang memikirkan sebuah masalah atau menginginkan sesuatu, kemudian hati merasakan bahwa yakin terasa mudah. Nah, maka perasaan itu akan menggetarkan energi vibrasi atau medan magnet sangat dahsyat yang dapat menarik benda di alam semesta tanpa tersekat ruang dan waktu. Benda-benda di alam semesta yang satu sifat dengan perasaan orang yang bersangkutan akan bergetar dan bergerak mendekat ke arah pusat vibrasi berasal. Dahsyatnya, suatu saat apa yang pernah digetarkan oleh energi vibrasi akan hadir menjadi kenyataan. Misalnya, seseorang yang masih miskin tiba-tiba ingin sekali punya mobil dan imajinasi serta perasaannya sudah menikmati bahagianya memiliki mobil. Bahkan detail mobil yang diinginkan seolah-olah sudah ada di depan mata. Kondisi demikian akan energi vibrasi yang menggetarkan semua mobil di alam kemudian tergerak semakin mendekat. Nah, pada suatu saat ketika tiga anak tangga menuju sukses adalah dilewati, yakni sabar, syukur, ikhlas, niscaya takdir pun terjadi. Takdir terjadi jika tiga syarat terpenuhi, yakni tempat, waktu, dan pelaku. Pada saat itulah apa yang pernah diimpikan atau dihayalkan terwujud menjadi kenyataan. Saran dan peringatan berhubung energi vibrasi sangat dahsyat kekuatannya, maka sebaiknya hati-hatilah dalam merasakan apa yang sedang dipikirkan. Ini dia, ada beberapa tanda-tanda jika kamu memiliki vibrasi rendah. Yang pertama, kamu berjuang dengan sikap apatis, mengembangkan sikap acuh terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kamu secara spiritual jauh dari Sang Pencipta. Kamu secara emosional reaktif, mudah terpancing dengan isu-isu yang berkembang. Yang ketiga, kamu merasa lelah dan lesu, tak bersemangat mengejar cita-cita. Kamu memiliki pandangan sempit terhadap dunia. Kamu sering merasa putus asa. Yang keempat, kamu merasa pesimis untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang kelima, kamu memiliki bayangan diri yang menonjol. Yang keenam, kamu bergelut dengan penyakit kronis. Yang ketujuh, kamu secara fisik merasa tidak mampu dan tidak sehat. Yang kedelapan, kamu memendam perasaan seperti kebencian dan kecemburuan. Yang kesepuluh, kamu merasa sulit untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Yang ke-11, kamu menderita rasa bersalah atau yaitu kamu terus-menerus merasa bersalah tentang sesuatu atau mencari-cari kesalahan. Yang ke-12, kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Yang ke-13, kamu terus membuat pilihan yang salah. Yang ke-14, kamu punya masalah kesehatan mental seperti kecemasan, gangguan obsesif, kompulsif, atau depresi. Yang ke-15, kamu merasa sulit untuk melihat keindahan dalam hidup waktu kecil. Yang ke-16, kamu selalu merasa tidak puas. Hubungan kamu dengan orang lain terus-menerus memburuk, bukan membaik. Yang ke-17, kamu terlalu sinis dan spektif, kamu argumentatif. Yang ke-18, kamu banyak mengeluh. Yang ke-19, kamu memiliki masalah penyalahgunaan obat-obatan dan meminum minuman keras, tindakan asusila juga. Yang ke-20, kamu menyabotase diri sendiri. Yang ke-21, kamu lebih berfokus pada hal yang negatif dalam hidup dan kamu kesulitan untuk merasa bersyukur. Ini dia, tanda-tanda jika kamu memiliki vibrasi yang tinggi. Yang pertama,
kamu sadar diri, atau yaitu kamu sadar apa yang kamu katakan, lakukan, pikirkan, dan rasakan, serta memiliki pengaruh pada orang lain. Yang kedua, kamu mudah berempati terhadap orang lain. Kamu membuat kebiasaan melihat melalui mata orang lain. Yang ketiga, kamu sangat kreatif dan sering dipenuhi ide-ide dan inspirasi. Kamu seimbang secara emosional. Yang keempat, kamu merasa terhubung dengan kesatuan, misalnya kehidupan, ketuhanan, dan cinta. Yang kelima, kamu memiliki rasa humor terhadap kehidupan. Yang keenam, kamu tidak mengambil beban kehidupan terlalu serius. Yang ketujuh, kamu secara teratur merasa bersyukur terhadap apa yang sudah kamu miliki. Yang kedelapan, kamu mudah tersenyum dan tertawa. Yang kesembilan, kamu tidak mengalami banyak kekecewaan karena kamu tidak melekat pada hal-hal atau kenyamanan duniawi, misalnya materi, jabatan, indulgensi, dan sebagainya. Yang kesepuluh, kamu disiplin menghargai waktu, kamu mengabaikan kesenangan diri sendiri demi melakukan kebaikan. Yang kesebelas, kamu tidak perlu banyak usaha untuk merasa bahagia. Yang kedua belas, kamu selaras dengan tubuh kamu dan kebutuhannya. Yang ketiga belas, kamu sering merawat diri sendiri, kamu sering mengasihi orang lain. Yang keempat belas, kamu sering mengalami sinkronisitas. Yang keempat belas, kamu tinggal di masa sekarang daripada masa lalu atau masa depan. Tubuh terasa bugar dan sehat. Yang kelima belas, kamu memilih makanan nabati atau banyak buah daripada hewani. Yang keenam belas, kamu mudah membebaskan diri dari kekacauan hidup. Yang ketujuh belas, kamu memaafkan diri sendiri dan orang lain dengan mudah. Yang kedelapan belas, kamu merasa seolah-olah kamu telah menemukan panggilan hati dalam hidup kamu. Peluang dan pintu baru secara spontan selalu terbuka lebar dalam hidup kamu. Kesabaran datang dengan mudah untuk kamu. Tujuan kita dalam mengenali lebih jauh tingkat vibrasi rendah dan vibrasi tinggi adalah untuk menjadi sadar apa yang bisa kamu perbuat dan apa yang bisa diperbaiki dalam perjalanan evolusi batin atau involusi kamu. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, baik itu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud. Segala yang tidak nampak berbentuk pikiran, perasaan, emosi, dan proses interaksi semua makhluk termasuk diri kita. Sejatinya kita adalah energi itu sendiri yang memiliki tubuh fisik, bukan tubuh fisik yang memiliki energi seperti yang selama ini dipahami. Karena tubuh fisik sifatnya terbatas dan akan musnah, sedangkan energi itu kekal, tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya berubah bentuk. Alam semesta kita pandang sebagai suatu bentuk energi yang memiliki frekuensi dan vibrasi atau getaran yang selalu bergerak dan berjalan dalam sebuah pola medan energi. Memetakan energi berdasarkan skala vibrasi dan frekuensi sehingga memudahkan kita dalam memahami eksistensi diri kita di luar tubuh fisik sehingga hukum energi menjadi lebih terukur. Setiap energi selalu bervibrasi dan getarannya memancarkan gelombang frekuensi yang berbeda-beda. Semakin besar energi yang bergetar, maka semakin tinggi frekuensinya. Perlu kita sadari bahwa tubuh kita dapat menyerap energi apapun yang kita rasakan. Radiasi energi tersebut memancar dan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita meradiasikan pikiran dan perasaan negatif atau berada di zona force seperti kemarahan, kebencian, kegelisahan, ketakutan, atau kesedihan, tanpa disadari, orang-orang di dekat kita akan terpengaruh dan ikut hanyut dalam kesedihan. Sebaliknya, saat kita meradiasikan energi positif pada zona power, seperti kejujuran, ketulusan, cinta, kasih, atau kegembiraan, maka orang-orang di sekeliling kita akan terpengaruh oleh kegembiraan dan ikut merasakan kegembiraan itu. Untuk itu, pikiran dan perasaan kita harus fokus pada frekuensi dan vibrasi yang tinggi agar hal positif akan mendatangimu dan mempengaruhi sekitarmu. Ingatkah kita pada pepatah sudah jatuh ditimpa tangga? Nah, dengan kata lain, orang yang diikuti kesulitan dan kemalangan sering diikuti kesulitan yang silih berganti. Hal ini dikarenakan vibrasi dan frekuensi rendah yang dipancarkan dari tubuh orang tersebut menarik vibrasi atau frekuensi rendah berikutnya. Sementara dalam situasi orang yang sedang beruntung, dia akan selalu dikejar keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup.
karena vibrasi tinggi yang dipancarkan oleh orang tersebut menarik vibrasi dan frekuensi tinggi lainnya. Ini yang dinamakan hukum energi sejenis menarik sejenis. Getaran yang sama dalam frekuensi yang sama akan saling tarik-menarik. Vibrasi yang rendah akan menarik vibrasi yang rendah, begitu juga vibrasi yang tinggi akan menarik vibrasi yang tinggi. Istilah sefrekuensi atau tidak sefrekuensi yang populer di kalangan masyarakat sebenarnya mengacu kepada akumulasi tingkat frekuensi dan vibrasi kita yang sejenis dan saling tarik-menarik. Maka fokuslah pada pikiran dan sesuatu yang positif, agar hal-hal positif akan menghampiri kita dan apa yang kita inginkan akan terwujud sesuai dengan yang telah kita manifestasikan. Namun pada kenyataannya tidak mudah bagi kita untuk dapat terus secara sadar menjaga kejernihan pikiran dan perasaan agar selalu berada pada vibrasi tinggi. Kehidupan yang up and down, dendam, trauma, mental block, atau lingkungan yang toksik dapat memicu kita jatuh pada vibrasi rendah yang ditandai dengan perasaan yang ruwet, fluktuatif, kontradiktif, dan destruktif atau sering disebut penderitaan. Apabila tubuh kita terus-menerus berada di getaran yang rendah, akan mudah menarik virus, bakteri, atau energi negatif terpendam lainnya masuk ke dalam tubuh dan menciptakan berbagai penyakit fisik. Itulah mengapa 90% penyebab penyakit fisik adalah pikiran kita sendiri. Untuk itu kita harus memiliki sikap berserah atau letting go. Dengan melepaskan, kita mengizinkan diri kita yang sejati muncul ke permukaan menjadi energi cahaya yang selama ini terintervensi oleh perasaan dan pikiran negatif, sehingga yang muncul adalah energi bayangan kita. Perasaan dan pikiran negatif, inilah kekacauan batin yang membuat kita tersesat dan terpisah. Jika kita ingin tahu rahasia alam semesta, maka pikirkan tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Sekian dulu untuk pembahasan hari ini dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di-share link sebanyak-banyaknya ke teman terdekat kalian atau ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.